usahlah jauh-jauh, tak usahlah emak, tak usahlah ayah, kelingking aja. Kelingking ini kita nggak nganggapnya nikmat, tapi coba pas kelingking ini dua-dua luka, hidung gatal, takkan ini masuk besar kayak lubangnya. Nikmat pertama adalah waktu, nikmat kedua rezeki pertama waktu, rezeki yang kedua adalah iman, rezeki yang ketiga adalah orang tua. Rezeki yang keempat adalah pasangan hidup. Pasangan hidup itu rezeki. Kapan pasangan hidup itu jadi rezeki? Ketika dengan pasangan hidup itu kita dekat kepada Allah. Itulah rezeki. Tak semua orang dapat rezeki. Walaupun dia belaki, walaupun dia berbini, tak semua dapat rezeki. Aku dulu Pak Ustadz, waktu masih gadis, jilbabku panjang, bajuku panjang. Tapi sejak aku menikah, lakiku tak suka aku pakai jilbab. Kok tua kali aku tengok macam pakai kelambu. Disuruhnya aku dipotong aku Pak Ustaz. Aku pakai celana legging. Waktu aku umur 8 tahun dulu itu suruh yang pakai. Menjerit paha tuh Pak Ustaz. Rambut disuruhnya cat 3 warna merah kuning kelabu. Disuruhnya aku pakai tato. Udah laku hitam bertato pula. Itu bukan rezeki namanya. Terus laki begitu laki apa? Genderuwo. Aku dulu Pak Ustaz tamat pesantren Pak Ustaz. Ayahku baik, emakku baik. Tak boleh aku makan haram. Tapi rupanya Pak Ustaz, entah gimana ceritanya, entah temakan pelet, akhirnya nikah sama biniku ini. Makan haram aja aku dikasihnya Pak Ustaz. Dia kalau tak makan mie lemak babi tak berselera Pak Ustaz. Itu bukan rezeki namanya. Itu apa? Mak lampir. Saya heran juga ya, ibu jangan tersinggung ya. Saya heran juga, kenapa lah hantu ini kebanyakan perempuan? Mak lampir, sundel bolong, nyi blorong, nyi roro kidul, suster ngesot, pocong. Pocong ketawa hantu pun perempuan. Terus terang saya nggak setuju, karena mak saya perempuan. Istri saya perempuan. Saya mengusulkan ke ibu-ibu, kalian tuntut Komisi Perlindungan Perempuan menuntut. Kenapa hantu itu cuma perempuan? Tolong hantu laki-laki juga diperbanyak. Hantu laki-laki bisa kita hitung berapa? Genderuwo, begu ganjang, Dracula. Dracula pun dulunya, sekarang karena susah nyari kerja di Indonesia cabut dia. Balik ke Amerika. Zombie pun ada juga perempuan. Jadi kenapa ke cerita hantu pula gitu? Ada pula yang ingat tuyul. Tuyul ada laki-laki ada perempuan. Tapi tuyul tak ketahuan jenis kelaminnya karena rambut belum tumbuh dan pakai pempes. Jangan sampai kalian pulang acara ini ditanya orang, ikut kalian acara sama Ustaz Somad. Iya. Apalah kesimpulannya? Entah hantu-hantu aja cerita dia. Rezeki yang pertama waktu, rezeki yang kedua iman, rezeki yang ketiga orang tua, rezeki yang keempat pasangan hidup. Aku Pak Ustadz nggak nyaman kali aku dengan biniku ini. Kenapa? Setiap aku pulang ditanya, abang tinggal di hotel mana, hotel syariah apa konvensional? Baju koko yang aku masukkan ke koper kemarin sudah dipakai sholat atau tidak? Kain panjang yang kemarin sudah dipakai sembahyang atau tidak? Itu kolor diganti sehari berapa kali? Duit SPPD, uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, gaji dipakai kemana? Kunci motor mana? Pulang sama siapa? Jalan jam berapa? Itu bukan istri, itu security syariah. Kalau ada bapak yang punya istri bertanya kau pulang jam berapa, duit kemana, gaji kemana, itu bukan istri, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah SWT. Pulang dari sini, jangan panggil dia istriku, panggil dia, oh my angel. Kau adalah malaikat yang menyelamatkan aku. Saya Pak Ustadz kalimatnya udah lama saya siapkan, cuman orangnya belum jumpa. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan istri yang solihah-solihah. Mak kuat kali amin ya. Laki saya nih Pak Ustadz
cakapnya kasar, angkuh, sombong, mentang-mentang dia begaji, mentang-mentang dia berduit. Tapi sejak mendengar ceramah Ustadz, sekarang dia di rumah sudah diam. Kenapa diam? Stroke. Ya Allah, mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Rezeki yang kelima adalah kawan, sahabat. Ayah, ya, itu kawan ayah. Ya, kawan ayah itu dari muda dulu. Di mana ayah kenal? Itulah kami ditangkap satpam dulu. Waktu sama-sama nyuri pagar kuburan. Lewat kemarin kami di kuburan. Habis pagar-pagar besi itu dipotong. Beberapa bulan ini sering kali saya dapat posting orang Medan mencuri besi. Saya marah, saya bilang, aku ini dari Medan, aku bilang, sekolahku di Medan. Tapi pas ku tengok itu betul juga ini. Mama, iya, itu kawan mama. Oh, kawan mama sejak gadis itu. Gimana dulu sama dia? Itulah, nggak usah ceritakan, gak enak kali. Kalau punya kawan, selalu bertanya, udah kau sembahyang, jangan kau pacaran, jangan kau buat dosa, jangan kau maksiat. Kalau punya kawan baik macam ini, jangan dikubur sebelum mati. Saya alhamdulillah dalam perjalanan hidup saya ini, saya punya kawan-kawan the best yang luar biasa. Dulu waktu saya sekolah di Muallimin Medan, saya dulu kuliah sekolah tahun 1990, masuk Muallimin Al-Wasliyah Unipa, Jalan Sisingamangaraja. Ada satu kawan saya itu tidak mau mencontek, menengok ke kanan ke kiri. Dia kalau ujian fokus saja menengok meja. Rupanya jawaban itu sudah ditulisnya di meja semua. Ada. Tapi ada kawan yang tidak mau mencontek, tidak mau cabut, tidak mau bolos, tidak nakal. The best, orang baik. Sekarang kerja di kantor Kementerian Agama. Namanya hafal Quran 30 juz. Namanya Ustadz Mar'i Muhammad. Orang baik. Satu lagi lulus jadi tentara. Namanya Ustadz Muhsin. Baik. Saya kawan itu yang saya ingat tuh dua. Yang paling baik sama yang paling jahat. Makanya kalau kita mau diingat orang, dua lah. Kalau tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Kalau kawan yang setengah-setengah, payah kita ingatnya. Ingat sama aku, Mat. Ingatlah, kau kan Fir'aunnya dulu. Tapi kalau setengah-setengah dia, ingat sama aku, Mat. Siapa ya? Kayaknya yang abu-abu itu nih. Kadang-kadang jadi Musa, kadang-kadang jadi Fir'aun. Itu payah kita ingat. Kawan. Masa-masa saya susah, masa-masa saya sulit, masa-masa genting, ada kawan-kawan. Itu saya ingat. Mat, kita kan mau pergi naik kapal laut 3 hari 3 malam dari terusan Suez, Mesir menuju Jeddah. Ya, ada kau punya duit? Duitku sudah habis beli visa $300, beli tiket $100 PP ke Kairo, dari Kairo ke Saudi. Nanti kalau kau tak ada duit, ini $50. Bang, simpanlah duit abang itu dulu. Nanti kalau aku udah susah kali tak makan 3 hari 3 malam baru ku pakai. Aku takut berutang. Ada kawanku sampai sekarang. Namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi besti-besti kita itu luar biasa. Ada kawan-kawan. Orang menang punya banyak kawan. Orang susah punya sahabat sejati. Maka jangan pernah takut susah. Disitulah kita mau menengok mana ujian kawan. Kawan ketawa banyak, tapi kawan bersusah sikit. Ustadz Somad kan banyak kawan Ustadz. Itu di Instagram itu kami tengok 9 juta. Maksudnya yang belum follow-follow. Itu kawan-kawan di medsos itu nggak bisa kali kita yakini. Itu 9 juta itu setengahnya buzzer itu. Nah, jadi kalau punya kawan yang baik, tetap jaga. Kenapa susah mencari kawan yang baik di zaman sekarang? Kira-kira betul tak betul? Ngaku semua orang. Rezeki yang keenam, apa itu? Rezeki yang keenam adalah rezeki anak soleh. Kalau perempuan solihah, itulah rezeki.
Alhamdulillah Pak Ustadz, anakku ini lulus Pak Ustadz. Sekarang dia kerja di Amerika. 1 bulan itu dikirimnya 1 kotak Budweiser, 1 kotak vodka. Kami asal malam tahun baru mabuk lah kami Pak Ustadz. Muntah-muntah lah kami situ. Itu bukan rezeki itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya ini sekarang udah jadi orang kaya. Apa kerja dia? Judol. Dia kerjanya di Vietnam sekarang Pak Ustadz. Alhamdulillah, dialah motor-motor semua judi online ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah kami store ke Basnas 2,5%. Itu bukan rezeki, itu laknat. Rezeki itu yang mana? Ketika anak itu sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa. Datang dia ke rumah kita, jilbabnya panjang, bajunya panjang, wajahnya cerah. Pas ditengok wajahnya, pakai skincare kau? Enggak, ini bekas wudhu mak. Jadi kau anggap kami ini tayamum semua? Macam kau aja yang berwudhu. Janganlah gitu kali. Mentang-mentang udah hijrah, biasa aja lah. Ini sikit-sikit wudhu, sikit-sikit wudhu. Kau pikir kami ini tak pernah mandi? Anak saya Mizian Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Minta tolong ke semua Bapak Ibu, doakan supaya anak-anak saya ini selamat dunia akhirat. Begitu juga dengan anak-anak kita semua. Banyak orang menganggap kalau punya anak ada rezeki, kalau tak punya anak tak ada rezeki. Tidak semua begitu. Justru kadang skenario Allah indah dia tahan. Karena kalau kau dapat anak, anak kau ini hantu. Berapa banyak orang punya anak menyesal punya anak. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Aku Pak Ustadz saking nakalnya anakku nih, rasanya mau ku masukkan lagi ke dalam. Gimana kau mau masukkan anak kau ke dalam? Kok begini rasanya Pak Ustadz, kalau ku kenang-kenang, kalau ku ingat lagi, bagus aku tak punya anak. Ada orang ngomong gitu. Saking kan sakitnya punya anak. Apa tak sakit? Pulang dia ke rumah Pak Ustadz, dibawanya perang panjang. Kalau tidak mamak belikan Kawasaki Ninja, aku bacok. Ibu-ibu masak nasi goreng pagi, kenapa lah nasi ini tak masak-masak? Rupanya kompor udah dijual anak beli narkoba. Itu bukan rezeki itu. Mudah-mudahan anak kita jadi rezeki semua. Yang terakhir, yang ke-7. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, rezeki yang paling terendah itulah dia harta. Yang dikatakan orang harta yang rezeki paling tertinggi, nah, justru harta rezeki paling terendah. Karena justru dengan hartalah orang banyak tidak jadi rezeki tapi jadi laknat. Kira-kira yang bisa pakai sabu-sabu itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya berduit lah yang bisa beli sabu. Kalau orang miskin tak jadi dia mabuk pakai sabu. Pakai apa? Kecubung. Tak ada modal. Pakai apa mabuk orang miskin? Pertamax. Itu pun setengah liter. Beli Pertamax, dihisap tak juga mabuk. Rupanya oplosan. Dihisap hari ini 3 hari lagi baru mabuk. Rencana mau mabuk, duit tak ada. Ambil kopi, campur spiritus. Spiritus untuk lampu strongkeng dulu. Itu dicampurkannya. Rencana mabuk, minum, rupanya mati. Kayak mana bro? Jadi dia mabuk, lebih dari mabuk lagi. Kayak mana? Menyala bangku. Apa tak menyala jantung tuh begini dengan api strongkeng, mencari paret, masuk ke dalam sungai, mati. Tersumbat ikan sapu-sapu di mulut. Tolong kalian buatkan karikaturnya nanti. Rezeki adalah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah saya betulkan mindset saya dan mindset kita semua, saya mau ngetes paham atau tak paham. Yang laki-laki diam dulu. Kalaupun menjawab dalam hati saja. Apakah mobil itu rezeki? Aduh. Sedih kali kita kalau udah ngomong 30 menit orang nggak paham.
Kalau dengan mobil itu kita bisa bawa kepada yang baik, rame-rame ngaji, rame-rame silaturahim, berarti mobil itu rezeki. Tapi kalau mobil itu justru untuk buat maksiat, buat dosa, tutup kaca 100%, mobil bergoyang, berarti mobil itu Sekarang yang perempuan diam dulu, laki-laki saya tanya. Apakah duit itu rezeki? Mati kita. Kalau dengan duit itu kita bisa bangun masjid, dengan duit kita bisa menyantuni anak yatim, dengan duit kita bisa membangun panti jompo, dengan duit kita bisa menyekolahkan fakir miskin du'afa, berarti duit itu adalah rezeki. Tapi kalau dengan duit itu kita justru buat maksiat, berarti dia laknat, bukan rahmat. Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dipahami? Mudah-mudahan terpahamkan kita semua bahwa kita minta sama Allah, bukan ngotot maksa Allah.